Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya di Waalaikumsalam. perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin kembali serial pembacaan biografinya David R. Hawkins ya. Ini adalah tokoh yang kita pelajari pemikirannya, kita selidiki perjalanan spiritualnya, dan kita refleksikan ke perjalanan spiritual kita, gitu ya. Seperti itu. Salah satu saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, terutama teman dari kampung gitu ya. Di abad ke-19 ya. Abad 19. Di Eropa muncul gerakan apa? Matinya Tuhan lewat Nietzsche. Tuhan telah mati. Abad 20 sampai sekarang yang mati itu manusia, yang disebut dengan dehumanisasi. Sampai sekarang lah, dehumanisasi. Oke? Padahal di abad 20 ini ilmu agama banyak sekali. Bahkan dipertengkarkan setiap hari. Ya, sains maju sekali. Kenapa kira-kira seperti itu? Karena Tuhan telah mati, pada akhirnya manusia mati, muncul robot. Karena apa? Karena orang nggak kenal diri. Karena orang tidak mengenali diri. Bedanya aku dengan orang. Jadi seolah-olah, akhirnya kan gini ya. Ilmu itu sekarang mengikat orang. Ya, tidak memuliakan, mengikat. Apapun jenis ilmunya. Kalau kita kan ilmunya ya agama. Sekarang itu kan ilmu terbagi dua, kimia sains. Agama cenderung mengkotakan orang itu sampai orang itu udah boleh noleh kiri kanan. Ya, tuh. Kemudian sains membuat orang itu hanya sebatas gerak mekaniknya. Nah ini kan problem terbesar. Dasarnya apa? Dasarnya itu kalau di kampung ya, kalau kita diagnosa penyakit ini, baik Tuhan telah mati yang kemudian disusul oleh manusia yang telah mati, itu dasarnya adalah ketidaktahuan akan diri. Makanya di kampung kami itu, pokoknya sebelum belajar apapun selalu ditekankan satu, ujar-ujar kebudayaan, pandehau wuto. Ketahuilah dirimu terlebih dahulu. Karena ilmu apapun itu yang produksi dirimu. Ilmu sebagai produk antroposentris. Kan gitu. Jadi ketika orang tidak mengetahui diri, ya Tuhan mati.
Tuhan akhirnya dimatikan karena nggak tahu dirinya. Ketika dia nggak tahu dirinya, akhirnya manusia mati, orang mati. Rasain. Nah, ini kuncinya itu Pandehawuto. Dan kita sedang mengeksplorasi ini kan, ya kan? Kita sedang mengeksplorasi diri, aku, sehingga kita sehingga aku ini tidak boleh menjadi objek dari ilmu. Nggak boleh. Aku itu harus memproduksi ilmu. Nggak boleh dia aku itu, karena aku ini adalah pusat. Untuk mengenal Tuhan, orang harus mengenal aku dulu. Untuk mengenal kemanusiaannya, harus mengenal aku dulu. Nah, ini nih yang kayak begini tidak diangkat. Akhirnya kematian terus. Dari matinya Tuhan, sekarang matinya manusia. Nanti lama-lama kiamat. Matinya alam. Kan gitu. Nah, gitu. Nah, ini kita ya. Jadi kita melihat perjalanan Hawking itu mengatasi krisis spiritual maupun krisis kemanusiaan dengan menjelajahi aku, gitu loh, kira-kira. Dengan menjelajahi aku. Tentu kita sudah biasa dengan ujar-ujar man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Bahkan di kampung zaman dulu itu menjadi stempel kerajaan. Seorang pemimpin itu harus tahu bahwa dia dimulai dari Pandehawuto. Itu yang hilang ya, itu yang hilang di dalam ilmu hari ini. Jadi seolah ini ilmu ini. So what? Kalau kamu nggak tahu aku, so what ilmu itu? Akhirnya ilmu itu memakan korbannya, yaitu manusia. Ya kan? Itulah yang terjadi. Entah itu kategorinya ilmu apa saja. Mau ilmu sains, mau ilmu agama, terlihat hari ini. Kemudian tuh ilmu-ilmu tadi justru menjadi pengikat. Jadi manusia akhirnya diikat oleh produk yang dia produksi sendiri. Itu kebutaan dimensi namanya. Jadi kita bahas ilmu tapi kita nggak membahas dimensi. Nah, senjata makan Tuhan. Kenapa? Kebutaan dimensi. Dan ini dipulihkannya itu hanya dengan prinsip Pandehawuto. Di kampung itu kami sudah ditekankan. Tidak ada gunanya kamu belajar ilmu agama. Tidak ada gunanya kamu belajar ilmu sains jika kamu tidak mengetahui dirimu. Jika kamu tidak Pandehawuto. Itu semua orang tahu di kampung ujar-ujar itu. Tapi bagaimana ini cara mengetahui wuto? Itu belum ada metodenya. Jadi kita fokus dengan ilmu-ilmu yang itu sebenarnya itu harus diproduksi oleh diri. Gitu kan? Harus diproduksi oleh diri, bukan kok diri diikat dengan aku diikat dengan ilmu-ilmu tadi. Orang yang diikat dengan ilmu, tapi yang mengikat orang itu harus aku sendiri, bukan ilmu gitu. Bukan ilmu. Jadi istilahnya itu orang itu harus diberi pakaian. Jadi ilmu itu pakaian untuk orang yang diberikan oleh aku gitu. Nggak boleh diberikan oleh orang lain. Itu menjadi paksaan, bukan pakaian gitu. Nah ini kan ilmu dipaksakan, tuh. Orang itu diikat. Akhirnya sekalian akunya yang diikat. Ya udah, robot dia. Dia robot organis gitu ya. Ya robot. Ini adalah
uh, peradaban yang buruk, meskipun mewah hidupnya kan. Nah, kamu maksudnya itu dibacakan biografinya Hawking ini punya lanskap ya, punya helikopter view, punya POV, point of view-nya itu, wah ini dia. Kamu jadi tahu solusinya gitu. Itu pembukaannya ya, pembukaan pagi-pagi jam 5 udah sesi transendensi tadi. Meditasi harian Hawking membawa kebahagiaan murni terus-menerus, serupa dengan kebahagiaan yang muncul di tepian salju, dan menjadi semakin sulit untuk meninggalkan kebahagiaan itu kembali ke kehidupan duniawi. Karena hal ini, ia menghentikan meditasi 1 jam pagi dan sore, tetapi keadaan yang tinggi masih berlaku. Keindahan luar biasa dari segala sesuatu bersinar dalam segala kesempurnaannya, dan di mana dunia melihat keburukan, aku hanya melihat keindahan abadi. Cinta spiritual ini meliputi semua persepsi, semua batas antara sini dan sana, dulu dan sekarang, atau aku dan kamu, itu menghilang semua. Jadi sekarang itu gini kadang-kadang, ada ilmu yang itu menghalangi kemajuan evolusi akunya. Nah, ilmu apa ini kayak begini? Ini ilmu dari guru. Salah. Nggak ada kok ilmu dari guru itu yang menghalangi pengenalan dirimu. Masalahnya kamu ini belum kenal dirimu, sudah song ilmu. Akhirnya ilmumu itu menjadi hijab untuk pengenalan dirimu. Kan gitu. Kan gitu. Ilmunya menjadi hijab bagi pengenalan dirinya. Akhirnya nggak bisa mengenali kemanusiaan, nggak bisa mengenali keilahian. Bayangin itu. Misalnya gini, orang-orang Toriko. Itu kan menguasai ilmu ketuhanan. Tapi dia nggak kenal dengan dirinya. Maksudnya nggak kenal dengan kemanusiaan. Ngomong ketuhanan tinggi, anak-anak di rumah nggak terurus, istri kasihan gitu ya. Tapi ngomong ilmu ketuhanan, ini ilmunya itu menghijab pengenalan dirinya sendiri. Dan itu ya aling-alingnya tebal. Karena ilmu menjadi aling-aling untuk mengenali kemanusiaannya dan mengenali keilahnya. Jadi bertahan di ilmu aja. Nah, ini ilmunya begini saya. Nah, itu kamu mau mengenali dirimu atau mau belajar ilmu? Kenali dirimu dulu, baru belajar ilmu. Itu pesan bapak saya itu. Walaupun bapak saya itu buta huruf, saya selalu kan 3 bulan sebelum berangkat tuh udah dipersiapkan. Ini pesan leluhur kita bahwa semua ilmu tidak ada gunanya jika tanpa mengenal diri. Gimana kalau ilmu agama? Termasuk ilmu yang begitu. Kalau itu tidak membangunmu kepada pengenalan diri, maka ilmu-ilmu tadi tidak punya akar pada dirimu, maka itu hanya tempelan-tempelan saja. Hati-hati kamu ke Jawa. Hanya itu pesannya, karena bapak saya tidak sekolah. Gitu. Hati-hati gitu ya. Karena sekarang itu ilmu itu kan tinggal ngambil kan, tinggal baca. Tapi nggak bisa produksi dia. Hanya ngambil, baca, dijadiin bahan omongan. Bahan omongan di kantin, di warung kopi. Tapi itu bukan produksinya dia. Itu hanya ngambil informasi sebenarnya. Dia hanya ngambil informasi. Belum bisa disebut ilmu. Hanya model-model informasi. Tapi bagi dia itu sudah ilmu. Alah, kamu dikit-dikit ilmu. Padahal ilmu itu harus kamu temukan pada aku. Itu baru ilmu. Kan gitu ya. Indonesia itu begitu. Karena tiap hari disirami ilmu kan. Ilmu ini. Tapi nggak pernah dibersamai untuk mengenali akunya. Gitu.
Hawking merasakan bahwa evolusi spiritualnya belum berakhir karena dia memiliki keinginan yang tak henti-hentinya untuk mencapai inti kebenaran tertinggi. Apa inti kebenaran? Ilallah, Mbak. Ilallah. Itu prinsip ya, itu prinsip. Tapi itu kamu harus temukan pada dirimu, prinsip-prinsip tadi. Dia mengatakan bahwa jalan spiritual yang dia ikuti tidak disarankan untuk sebagian besar calon. Jalan melalui pikiran, pengosongan pikiran, membutuhkan keteguhan pikiran dan fokus yang ekstrim. Hal ini membutuhkan kapasitas tertentu. Jadi yang nggak mau belajar tuh jangan ikut PCI. Jangan ikut PCI. Cari yang lain. Ini yang harus mau melalui pikiran, melalui aku. Ya. Jadi aku itu dibedah, nature-nya dibedah. Ini kan maksudnya jalan pikiran itu kan. Nature aku itu dibedah. Dibedah sampai kamu ilmui. Yang nggak mau begitu, ya tidak cocok di PCI. Sorry aja. Sorry aja. Jadi, yang mau membeda nature aku, ayo. PCI banyak programnya. Lewat mentoring, nanti ada training. Eksplorasi nature aku di balik. Nanti eksplorasi nature aku di balik penyakit-penyakit fisik. Jadi ini jalan yang kita ambil gitu. Ya, toh? Jadi kalau hanya yang tidak mau membela nature aku, yang penting hening-hening saja, oh itu jalan lain, silakan. Itu benar apa enggak Bang Afar? Saya nggak tahu, tanyakan ke orang. Ini jalannya jalan Advaita gitu ya. Membeda nature aku untuk kamu ilmui. Sehingga kamu bisa produksi ilmu. Sehingga kamu bisa mewariskan itu kepada atau mewariskan itu kepada keluarga atau itu sebagai kebudayaan. Jadi mau nggak mau ini kamu harus ya harus adaptasi gitu. Ya ini. Pokoknya tanpa pengenalan diri itu semuanya itu hanya tempelan gitu aja lah kira-kira. Ilmu apa saja, mau ilmu toriko, ilmu sains sekalipun itu hanya tempelan-tempelan. Mungkin berguna secara eksternal, tapi dirimu kamu tidak kenal. Maka matilah manusia. Sebelumnya dia ber-19, Tuhan telah mati. Tuhan telah mati. Jadi kematian yang terus-menerus. Nanti lama-lama bumi mati, ya kiamat. Kiamat. Maksudnya saya ceritain ini, kamu bisa melihat betapa pentingnya jalan yang sedang kamu tempuh sekarang ini. Betapa pentingnya. Karena kebudayaan itu abad 19 telah mematikan Tuhan. Abad 20-21 ini telah mematikan manusia. Padahal planet bumi ini diwariskan kepada Adam. Untuk dilanjutkan. Kalau Bani Adamnya udah KO, teler, plonga-plongo sudah kiamat. Kenapa? Pewarisnya sudah tidak mampu lagi mengurus warisan terbesarnya. Jadi betapa maksudnya itu kamu bisa melihat oh gitu ya aku itu sekarang lagi menempuh jalan ini. Nature aku itu dibedah sampai tembus dasar dan sampai tembus puncak. Kan gitu. Itu membutuhkan kapasitas tertentu dengan fokus yang ekstrim bahwa yang kamu sedang mendalami pendasaran aku. Artinya aku itu kamu bedah. Itu harus ekstrim kamu. Ini kamu kuliah. Kamu membutuhkan keteguhan. Keteguhan. 9 tahun lumayan lah butuh keteguhan sama Simba. 9 tahun ditambah lagi 6 tahun untuk pemodelan. Itu kalau nggak teguh, kalau pingin buru-buru nikah, nggak selesai pemodelan. Kalau kena godaan, Bang gimana ini Bang lebaran, kok masih sendiri? Kalau kena godaan begitu,
Tak bisa kamu menyelamatkan kemanusiaan. Gitu. Jadi harus radikal. Harus radikal. Dan kamu bisa melihat betapa pentingnya jalan yang sedang kamu tempuh ini bagi kemanusiaanmu sendiri. Ini keteguhan pikiran dan fokus yang ekstrim. Kita kan ekstrim ini kan. Kelas terus harus ekstrim. Yang kuliah aja nggak sebesar kita kok belajarnya. Setiap hari, sehari, 2 kali, 3 kali. Ini kuliah apa sih? Main-main. Eksplorasi nature aku. Kita eksplorasi. Ini nggak main nggak kaleng-kaleng. Semua kita eksplorasi. Nanti suatu saat kita akan bikin, pasti kita akan sampai pada eksplorasi nature aku pada keluarga-keluarga yang saldonya di bawah 1M misalnya. Itu harus sampai ke sana programin. Eksplorasi nature aku pada nasabah-nasabah yang menunggak. Nah itu. Eksplorasi nature aku pada suami-suami yang menyusahkan istri misalnya. Itu harus sampai ke sana. Jadi apapun persoalan-persoalan dalam kemanusiaan kita eksplorasi nature aku. Dan kamu adalah pemain utama di situ. Nggak boleh digantikan siapapun. Tidak ada yang bisa menggantikan peranmu dalam mengeksplorasi nature aku itu. Tidak bisa digantikan. Kamu otentik. Linchpin, seorang linchpin. Tidak bisa digantikan oleh robot apapun. Bahkan oleh mesin ronseng sekalipun tidak bisa menggantikan kehadiranmu untuk mengeksplorasi nature akumu. Gitu intinya tuh. Jadi kamu harus melek. Ini ekstrim. Saya ninggalin dagang itu untuk fokus. Ini ekstrim dia, harus ekstrim. Harus ekstrim. Hal ini membutuhkan kapasitas tertentu. Huang Po pergi ke sana. Dan itu adalah cara saya pergi dengan menyadari sifat dari pikiran. Ya sifat aku, nature aku itu kamu. Apalagi sudah dipetai nature aku dimensi ketiga apa, dimensi keempat, 5, 6. Habis ini 7, 8, 9, 10. Ya kan? Kamu harus paling ahli menjelaskan ini. Gitu kan. Nggak bisa orang lain. Kamu harus yang paling ahli. Kenapa? Kamu yang punya keteguhan dan fokus yang ekstrim. Kita nggak mengenal libur. Orang kampus sudah libur, kita masih kuliah malah tambah padat. Malah tambah padat. Saya ngisi kuliah itu, kalau biasanya di luar bulan puasa, mulai jam 7. Tadi mulai jam 5. Mulai jam 5 bulan puasa. Harus kayak gitu. Karena selama ini, kita hanya mengeksplorasi nature alam. Ya kan? Nature benda. Kita nggak pernah mengeksplorasi nature aku. Waktunya sekarang. Peradaban baru adalah peradaban yang dimulai dari man arofa nafsahu. Sangat urgent soalnya. Sangat-sangat urgent. Apalagi untuk Indonesia dengan posisi umat Islam terbesar di dunia. Ya kan? Itu sangat urgent. Jadi bangun eksplorasi nature aku. Jadi setidaknya itu kita pernah berjuang. Ya Allah, di dunia ngapain kau, Le? Ya pernah, ya Allah, saya ke diskotik, tapi setelah itu tobat, lalu ngapain, Le? Yaitu eksplorasi nature aku. Oh, siap. Bagus. Eksplorasi nature aku, gitu kan. Kata malaikat, oh mantap kau ya. Kayak gitu. Sampai tuntas. Perjalanan spiritualnya hampir mencapai lingkaran penuh. Kalau kita susun lingkaran kan D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Eksplorasi.
Kalau ada D11, tak bongkar lagi D11, pindah lagi gitu. Bisa. Kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Tapi ini kamu harus ekstrim. Ya. Paling nggak kamu harus berkorban agar uang marjanmu kamu gantikan menjadi anggaran untuk beli buku pendasaran aku. Kalau nggak punya sikap kayak gitu, kamu hanya ya lumayan buat tombong ngantuk pagi dengerin Bang Aspar ngoceh. Itu nggak akan bisa kami. Nggak bisa. Nah ini ya, dengar Bang Gimun, mari suksesan revolusi kesadaran keilahian. Senang saya. Bang Gimun, biasanya ada Bang gimana ini Bang, gitu ya, hidupku susah. Sekarang mau mimpin revolusi. Monggo Bang Gimun, pimpin revolusi. Gitu. Harus bersaksi nature ini. Iya, harus bersaksi dengan nature-nature. Harus ekstrim ini, harus ekstrim. Harus ekstrim. Perjalanan spiritualnya hampir mencapai lingkaran penuh, sekali lagi menghadapi teka-teki yang memulai petualangan hidupnya pada usia 3 tahun. Apakah eksistensi realitas tertinggi, yaitu eksistensi versus non-eksistensi. Apakah puncak dari kenyataan ini adalah kemahaannya atau kekosongan, gitu kan isunya tuh. Apakah puncak dari realitas ini adalah kemahaannya yang laisa kamislihi syai'un atau kekosongan? Hawking menemukan pada akhirnya kemahaannya. Tapi orang tua ini juga banyak kena virus. Ya, dia banyak kena virus sepanjang perjalanan gitu. Dia banyak kena virus sepanjang perjalanan. Seperti itu. Jadi tidak mulus. Tidak mulus. Banyak kena virus. Salah satu virus yang pertama itu dari gurunya Sam, yang mengajarkan cinta adalah keterikatan. Tampaknya telah menghabiskan banyak masa hidup mengikuti jalur negasi yang menegasikan segalanya, yang meniadakan segalanya. Dihabis umurnya untuk menegasikan apapun. Baru nafi aja terus. Baru dimensi 5, dimensi 6. Termasuk identifikasi dengan tubuh, pikiran, pemikiran, perasaan, emosi, sensasi. Jadi dia hanya menafikan aku adalah orang gitu. Ini kan orang nih. Termasuk menafikan cinta itu sendiri. Hawking menghidupkan kembali jalur ini, menyerahkan keterikatannya pada cinta. Hal ini membawa Hawking ke keadaan batin yang mendalam yang dia alami sebagai seorang anak yang sangat muda. Makanya guru-guru kita mewariskan apa sih? Apa prinsip dari eksplorasi nature aku? La ilaha illallah. Itu dari guru-guru kita. Tidak hanya la ilaha, tapi harus sampai kepada isbat. Itu prinsip dasar yang diwariskan, yang kita terima secara sanad dari guru-guru kita untuk eksplorasi nature aku. Jadi sanad la ilaha illallah itu sanad eksplorasi. Eksplorasi. Jangan dibaca-baca atau kamu nggak ada eksplorasinya. Kamu dikasih tempe di depanmu, kamu bilang tempe, 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 tempe. Makan aja tempe itu. Kamu malah tempe, tempe, tempe enak, tempe enak, tempe enak. Nggak kamu punya, hanya tempe enak, tempe enak. Gimana rasa tempe enak? Padahal yang kamu makan tuh kalimat, bukan tempe. Tapi kamu bisa bilang enak. Itu kamu mengalami dehumanisasi. Telah mati kemanusiaanmu sehingga
Kamu nggak bisa lagi merasakan tempe, tapi bisa ngomong tempe enak, tempe enak. Oke. Dengan pandangan terus-menerus dari jalan negasi, kondisi sunyata akan kembali. Sangat mengesankan, tak terbatas, melampaui orang lah. Melampaui orang. Dan definisi orang ini ya, definisi orang ini hati-hati. Definisi orang itu, dia tidak terbatas hanya pada tubuhmu. Orang itu adalah kata yang generik untuk menyatakan alam tampak. Apa orang itu bisa hidup kalau nggak ada angin? Nggak bisa. Jadi orang ini adalah menunjukkan keutuhan alam, materi. Keutuhan manusia dengan seluruh alam, dengan seluruh makhluk, dengan jenis aku yang pasif. Itu kata orang itu. Jangan dipahami orang itu hanya sebatas individual. Enggak. Kata orang di sini itu maksudnya adalah alam tampak. Ya kan? Dia adalah dimensi alam tampak. Kan kamu nggak bisa hidup. Orang itu kan nggak bisa hidup kalau kamu nggak makan. Berarti orang itu adalah utuh dengan seluruh alam tampak. Ya kan? Itu. Ya. Terlibat dalam praktek meditasi dan kontemplatif yang intens, Hawking mengatakan bahwa dia memasuki kembali kekosongan. Keadaan kesadaran yang dia katakan muncul sejak usia 3 tahun. Juga keadaan yang dia klaim dia masuki pada akhir berbagai kehidupan sebagai biksu dari tradisi Hinayana. Hawking menjadi biksu. Dia cerita gitu. Dengan pandangan terus-menerus dari jalan negasi, kondisi, ini udah tadi ya, dalam memasuki kembali the void, keheningan, suwung, Hawking sekali lagi mengalami teror eksistensi versus non-eksistensi. Sebenarnya puncak dari kenyataan itu adalah kemahaannya atau kekosongan itu sendiri, suwung. Tentu kita isbatnya adalah kemahaan, tapi itu harus kamu eksplorasi. Mengalami Tuhan sebagai kosongan yang tak terbatas, itu tidak pernah kembali ke eksistensi. Apa yang merupakan void berada di luar eksistensi dan ketidakberadaan. Nah ini kita tidak bisa ke sini, kita kan jalurnya sudah jelas. Hawking menggambarkan ruang tak terbatas dari pengalamannya dalam void. Sepertinya Anda dibawa keluar melampaui alam semesta, melampaui galaksi, bla 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 bla, gitu, hilang sendirian, gitu. Infinite nothingness. Jadi kamu nggak bisa menjadi cakap-cakap dengan, kamu nggak bisa bercakap-cakap. Jadi nggak perlu berdoa. Karena ngomong dengan siapa? Ya. Satu pikiran tetap ada di benak Hawking yang dulu saya adalah ketiadaan yang tak terbatas. Kecuali satu pemikiran, energi itu sendiri. Kehendak secara spontan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk memberi energi kembali dan kembali ke titik di mana seseorang kemudian bisa kembali keluar lagi. Setelah mengalami kehadiran cinta tak terbatas di tumpukan salju sebagai seorang anak laki-laki, meskipun keadaan void sangat mengesankan, dia tahu itu bukan keadaan tertinggi. Bukan. Hawking merefleksikan, kali ini sudah ada pengalaman kehadiran dengan kualitas cinta abadi yang mendalam. Dan setelah memasuki kembali void, sumber kesalahan sebelumnya ditemukan. Dan dengan demikian, dapat diperbaiki dengan pengakuan bahwa cinta adalah kualitas bawaan keilahian. Kenyataannya adalah, ini adalah kualitas utama dari
kehadiran. Bagi Hawking, void adalah missing gitu ya. Kehilangan. Missing, salah. Kelembutan yang sangat indah, keramah tamahan, keakraban, pengakuan atau esensi dari realitas yang mencangkup cinta. Hawking sekarang percaya bahwa realitas tertinggi bukanlah nothingness, tetapi allness, kemahaannya, kesemuaannya, gitulah kira-kira ya. Kesemuaannya. Maksudnya kesemuaannya gimana? Ya kan? Ini aku mutlak. Ya toh, aku mutlak yang bersifat laisa kamislihi sayun, bagi aku pasif dan bagi aku aktif gitu. Jadi laisa kamislihi sayun itu adalah sifat aku mutlak pada aku pasif dan pada aku aktif. Ini aku pasif. Lah ini aku aktif. Tapi kan semua ini adalah aku ini itu adalah aku dari Kowutono kalau bahasa Muna. Saya nggak tahu ya kalau dalam bahasa sini. Allness ini kalau dalam bahasa Muna itu Kowutono. Semua aku itu adalah aku dari aku mutlak. Nah, itu allness. Semua aku adalah aku dari aku mutlak. Gitu. Ya ditulis. Biar tahu artinya allness. Makanya kita disanatkan la ilaha illallah. Itu puncak yang kita terima sanatnya dari guru-guru kita, ya, dari generasi ke generasi. Dan itu harus diselamatkan. Nggak boleh hilang. Masa kok Tuhan mati? Karena kemanusiaan mati karena kita nggak paham. Tapi kalau misalnya, ya, kalau misalnya ada orang yang torikonya itu adalah nothingness, kamu nggak usah urusin, itu sanat ilmu, ya biarin aja. Biarin aja. Kamu nggak usah habisin umurmu buat nyerang sanat nothingness. Kamu fokus saja peragakan sanat ilallah, allness. Semua aku itu adalah aku dari aku mutlak, dan sifat aku mutlak bagi aku pasif dan bagi aku aktif adalah laisa kamislihi sayun. Simple. Simple. Tidak seperti aku mutlak itu. Kan begitu kira-kira. Tapi akumu itu tersifati oleh sumbernya. Tapi tidak bisa kamu samakan totalitasnya, kualitasnya, termasuk dimensinya. Nah, ini kan beda dimensi toh. Ini kan perbedaan ini adalah perbedaan dalam skala dimensi, bukan dalam dimensi yang sama. Gitu. Nah, akhirnya kan Hawking tiba pada kesadaran allness, bukan lagi nothingness. Padahal dia udah praktek meditasi berpuluh-puluh tahun di level nothingness. Dalam pemetaan PC itu nothingness ini ya sebelum 700 lah. Kalau 700 di PC itu sudah harus isbat ke ilallah. Baginya realitas tertinggi tidak kosong dan diam, tetapi diliputi oleh kehadiran ketuhanan dalam bentuk cinta yang tak terbatas. Dalam mengenali tidak adanya kehadiran cinta ilahi, dia menolak void sebagai realitas tertinggi. Hawking pada akhirnya menolak void menolak suwung sebagai realitas tertinggi. Kan di sini kan juga ada itu ya, nothingness gitu-gitu. Seperti itu.
Tapi kalau ada yang mempraktekkan itu ya sanad lain. Kamu nggak usah sibuk-sibuk ngurusin sanad ilmu orang lain. Biarin saja. Nggak usah punya. Itu kan proses aja kan. Hawking pada akhirnya kan, dia karena dia progresif, dia sampai kepada kenyataan. Kenapa? Oh, ilallah itu kalimatul haq. Kalimatul haq. Orang kalau mencari ya ketemu. Ya kalau bebal ya nggak ketemu. Walaupun sudah di dalam toriko, kalau nggak mau belajar nggak ketemu. Nah, saat itu katanya dia menyadari keterbatasan jalur nafi. Menyadari bahwa ini harus ada lanjutannya. Jadi bukan salah ini, tapi terbatas. Kita sudah jelas la ilaha illallah. Nafi baru sampai isbat itu. Itu prinsip sederhana yang cantik. Sederhana satu kalimat. Tetapi itu menunjukkan eksplorasi nature aku yang harus kamu lalui. Dan kamu harus sampai syahadah. Itu. Satu kalimat pamungkas yang harus kamu eksplorasi. Ya, dan kamu menjadi pemimpin untuk mengeksplorasi itu. Dan kamu menjadi pemimpin atau yang akan membersamai orang-orang untuk mengeksplorasi nature aku mereka. Baik dalam ruang waktu maupun yang sudah melampaui ruang waktu, kamu bisa bersama. Kenapa? Aku udah fokus pendasaran aku. Gitu. Dan ini tidak hanya urusan di akhirat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan hanya aksiomatik iman, tetapi ini adalah aksiomatik kebudayaan baru. Apa kebudayaan baru? Seluruh persoalan-persoalan manusia, mari kita eksplorasi nature aku. Apakah nature akumu itu adalah melawan hakikat tertingginya la ilaha illallah apa enggak? Kalau melawan itu, itulah definisi sakit mental. Jadi kesehatan mental ukurannya adalah sebagai aksiomatik kebudayaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi itu sebagai aksiomatik kebudayaan. Kan gitu. Kan gitu. Gak bisa lagi kita hidup dengan aksiomatik sendiri buat ke surga. Di dunia kita pakai aksiomatik Tuhan telah mati. Kita pakai aksiomatik dehumanisasi. Nggak bisa lagi begitu. Itu kita munafik kali ya. Jadi nggak sama aksiomatik imannya dengan aksiomatik kebudayaannya. Itu sudah kita tobati sama-sama. Selesai sudah kita ini mumpung bulan Ramadan. Ya, kita selesaikan bahwa aksiomatik imanku adalah aksiomatik kebudayaanku. Amanu wa amilu solihat. Itu prinsip, itu prinsip. Itu prinsip. Itu prinsip yang harus dieksplorasi pada aku. Ya, itulah pokoknya temuan kita terbesar di bulan puasa ini adalah bahwa aksiomatik kebudayaan kita adalah aksiomatik iman kita. Gitu. Dan tidak ada iman kok. Kecuali itu dia iman pada isbatkan akunya pada sumbernya. Kan iman itu kan. Imannya itu. Tidak ada kok. Semua aku itu adalah bersumber dari aku mutlak. Semua wuto itu mengakar pada kowutono. Oh gitu. Saya lebih menarik kalau ini saya ceritakan dalam bahasa Muna. Karena bagi orang Muna itu emosi kulturalnya sudah ada. Oh iya. Tapi kalau mungkin dengan aku mutlak, aku aktif, aku pasif, kamu juga bisa oke, kamu bisa masuk lah. Malah Mas Imam katanya, kalau kalau kayak gini berani aku ceramah di pondok. Wah, ngapain? Wong kamu eksplorasi. Sudah lama kok. Ngapain takut?
gas. Simple kok, simple, nggak rumit. Yang repot itu adalah turunannya, eksplorasi nature aku di balik penyakit fisik, di balik kemiskinan. Ini kebudayaan. Di balik emosi-emosi negatif, ini kebudayaan. Itu yang rumit. Tapi kalau esensinya itu mudah. Itu mudah. Eksplorasi nature aku di dalam ilmu-ilmu bahasa, gitu kan. Wah, itu mulai kamu. Tapi itulah yang kemudian membuat kita akan berilmu. Setiap orang yang terlahir di dunia, dia kembali sudah berilmu. Kenapa? Ya itu agamanya begitu. Kebudayaannya mengharuskan dia berilmu. Nggak ada lagi kok. Dunia ini diurus oleh segolongan elit. Lalu kita hanya dilibatkan sebagai perpanjangan tangan dari elit. Artinya kita tidak punya diri. Hanya para elit itu yang punya diri. Itu kan memang pembunuhan terhadap ketuhanan dan pembunuhan terhadap kemanusiaan. Itu kan yang dijalani orang sekarang. Rusak kemanusiaan. Yang pertama kali dirusak itu adalah pemisahan antara potensi ilahiyah dan potensi kemanusiaan. Itu terjadi dalam bangsa Barat. Mereka melakukan sikap dikotomis terhadap potensi keilahian pada aku dibuang, lalu pada aku ini hanya dirangkul potensi kemanusiaannya. Kita tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah prinsip aksiomatik bahwa pada aku itu ada nature keilahian, juga ada nature kemanusiaannya. Kan gitu. Jadi tidak usah kita bersikap dikotomis, lalu muncul wacana apa namanya itu, wacana agama dan spiritual itu beda, itu dikotomis. Itu berangkat dari aksiomatik kultural bangsa Eropa yang sejak awal sudah bersikap dualitas, memisahkan antara potensi ilahiyah pada aku dan potensi manusiawinya. Sahadatnya itu berarti udah jelas. Kalau kita kan nggak pernah ada isu itu. Lah ngapain juga orang-orang sini ikut-ikutan latah memisahkan antara kategori spiritual dengan kategori religius. Ngapain ikut-ikut latah? Wong sahadat kita itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok ikut-ikut latah dengan cara menggunakan aksiomatik kebudayaan orang yang memisahkan itu, dualitas. Kita mah non-dualitas. Non-dualitas tuh ya modelnya kayak begini. Ini para sarjana-sarjana, itu tuh sarjana psikologi, UIN, itu mempopulerkan istilah-istilah begitu. Bagi saya ya, kamu itu tidak punya emosi kultural seperti itu loh. Itu hanya kamu ikut-ikut wacana aja gitu. Kita kan dari kecil sanatmu apa coba? Sampai bikin perbedaan kayak begitu. Apa sanatmu? La ilaha illallah Muhammad. Ya, jadi artinya tidak ada dikotomis antara potensi keilahian kita pada aku dan potensi manusiawi pada aku. Jelas itu. Oke, kita kembali lagi ya. Semangat kita ini untuk melahirkan kebudayaan baru, masyarakat dimensi kelima. Masyarakat tidak boleh ada penumpang. Bang, terapi enggak usah terapi. Kamu eksplorasi nature aku di balik lututmu yang sakit itu. Misalnya kalau sakit lutut. Eksplorasi nature aku di balik kencing manismu kalau kencingmu manis. Eksplorasi itu. Enggak usah. Itu baru jadi kru. Kemarin diskusi lagi dengan tim Kaunaha kita 2045 Muna menjadi masyarakat dimensi kelima. Nggak usah generasi, nggak usah Indonesia Emas. Itu biarkan Indonesia dengan jalannya sendiri. Karena Indonesia Emas ini orientasinya material lagi. Penghasilannya begini. Wah, kita nggak ikut-ikut kayak begitu ah. Kita Muna nanti bupatinya saya beritahu, mari kita kawal bahwa semua bupati sampai 2045 ngawal program masyarakat Muna, kota Muna menjadi
kota dimensi kelima. Tapi tidak akan melawan Indonesia. Enggak, kita enggak punya bakat untuk berontak. Enggak. Tapi kalau melihat arah Indonesia emas itu adalah material, kita mau yang arah yang lain. 2024 kota Muna adalah kota dimensi kelima. Kota dengan masyarakat, kota masyarakat dimensi kelima. Nanti PCI nanti yang akan supervisi. Ini dimulai ya, Bupati kali ini mulai mau bergabung. Ayo Pak, kita kembali ke adat leluhur kita dulu. Mari kita fokus kepada kemanusiaan dulu. Nggak usah dulu fokus ke hal-hal yang di luar itu. Oke. Cinta ilahi jangan dikacaukan dengan emosi atau keterikatan dari apa yang biasanya dianggap sebagai cinta manusia. Tetapi juga ada cinta manusia. Cinta ilahi ini kan la ilaha illallah, ya, cinta manusiawinya itu ya Muhammad Rasulullah, bisa begitu kan? Aksiomatiknya ya ada. Nah, cinta manusiawi ini yang harus dipakaikan syariat gitu kan. Kasih syariat ini, cinta manusiawi ini kan. Biar uang tetanggamu ndak kamu ambil. Oh, ini kan sama-sama wholeness gundulmu. Ya kan? Wholeness. Gitu. Jadi nanti ada eksplorasi aku di balik nature saldo. Nah, itu juga bagus tuh. Tapi itu PCI belum ke sana ya. Belum ke sana karena kita masih fokus dulu ke tubuh, nanti baru lari ke sosial gitu ya. Tapi nanti akan tiba di situ. Nah, teman-teman yang sudah belajar pendasaran aku dari sekarang, enak nanti ngikutinnya, cepat. Yang makanya mulai sekarang itu dicicil-cicil. Jadi kalau PCI punya program apa, kamu oh iya sudah lama aku ikut ini. Dicicil dari sekarang belajarnya. Nanti eksplorasi nature aku dalam politik kita akan masuk ke sana. Ya kan? Kita akan masuk. Eksplorasi nature aku dalam bidang ekonomi, eksplorasi nature aku semua bidang. Semua bidang. Gak ada yang ditinggal. Kenapa? Oh, itu adalah aksiomatik kebudayaan kita. Kualitas cinta ilahi ini, kata Hawking, melampaui kegembiraan atau ekstase dan identik dengan keadaan damai. Yang mengejutkan, void sangat mirip dengan keadaan tertinggi, kecuali bahwa void itu tanpa cinta yang merupakan esensi dari ketuhanan. Tanpa cinta, void itu seperti ruang yang kosong tak terbatas, tak lekang oleh waktu. Tanpa kualitas yang mengidentifikasinya sebagai keilahian, void adalah limitasi. Wih, canggih Hawking ya. Nah, kita nggak bisa bantah Hawking, wong dia jadi biksu, pernah jadi biksu. Jadi dia pernah jadi biksu. Makanya memang dulu ya pas disanatkan itu kita fokus dulu ilallah gitu ya. Kira-kira 60 tahun sejak dilema awalnya muncul dalam kesadarannya, Hawking yakin dia sudah menyelesaikan dualitas eksistensi versus non-eksistensi. 60 tahun. Dia mengeksplorasi nature aku. Kasihan. Ya kan? 60 tahun orang ini. Kamu baru bayar 1 hari udah merasa sudah ketemu Tuhan. Padahal eksplorasi jong. Itu kita norak gitu ya. Orang itu eksplorasi. Lah kita sekarang eksplorasi sudah dengan asas la ilaha illallah, enak, nggak kesasar, nggak tersesat dalam eksplorasi.
Apalagi sudah ada toriko-torikonya kan, enak. Tapi persoalannya kan yang terjadi itu apa ya? Pengamal toriko ini tidak dipublikasikan. Kamu itu eksplorasi sampai kapan? Sudah sejauh mana eksplorasi? Nggak pernah ditulis. Karena itu dianggap hanya urusan untuk ke akhirat. Hanya aksiomatik iman. Belum menjadi aksiomatik kebudayaan. Itu persoalan tersendiri. Seolah-olah agama ini agama apa namanya? Esoterik toh. Seolah-olah toriko itu adalah jalan untuk keluar dari dunia. Oh, itu tarekatnya siapa itu? Nabi kan enggak begitu. Ya, Nabi enggak begitu. Nah, itu kita perlu koreksi. Jadi aksiomatik iman sama dengan aksiomatik kebudayaan kita. Nah, itu baru menjadi masyarakat dimensi kelima. Pokoknya saya yang tak ini kampung saya aja dulu, wes. Kembali dia ke awalnya. Ke kampung dulu lah. Kalau kampung orang lain aku lah nggak ngerti bahasanya. Dan masing-masing itu harus begitu, kampungku dulu. Jadi 60 tahun dia. Dengan jatuh bangun, hampir mati. Hampir ditelan ular raksasa kan. Ya kan. Ditipu guru palsu. Macam-macam. Kasihan ya. Aku kalau membayangkan Hawking itu kalau ketemu minta peluk mbak perjuangan mbak untuk mengeksplorasi nature aku itu. Ya, menginspirasi lah. Inspirasi banget. Sementara di sini ini sudah merasa ketemu Tuhan tapi nggak ada reportase eksplorasinya kan, nggak ada. Tapi merasa sudah jago gitu, norak. Dengan membaca biografi Hawking ini kita jadi merasa norak ya. Nggak ada eksplorasi kok, ceramah kemana-mana. Ceramain apa sih? Beritahukan orang mengenai apa eksplorasimu, reportasekan wilayah eksplorasimu. Itu menarik. Itu menarik. Nggak boleh katanya-kata. Tapi mulai dengan eksplorasi sehingga katanya itu ya ini dia di wilayah sini loh ini. Katanya yang ini di wilayah sini. Kok tahu? Saya sudah explore. Kok bisa explore? Udah pendasaran aku. Bisikin. Kita itu orang Toriko wajib mengeksplorasi nature-nature aku. Nggak hanya duduk-duduk saja gitu. Ya jadi malu sama Hawking. Jadi malu. Ya kan? 60 tahun. Kan nggak efektif ini hidup. Ya kan? Keluarga hancur. Coba kalau semua orang begitu. Bubar kiamat dunia. Makanya dikasih sanad yang ini loh. Nah. Jadi kita tidak perlu mengulangi kesalahan yang panjang seperti ini. Nah, itu gunanya kita baca biografi. Akhirnya Hawking menyelesaikan dualitas antara eksistensi dan non-eksistensi. Menyadari bahwa perbedaan antara dualitas dan non-dualitas hanya turun ke titik pengamatan atau menjadi pengamat. Ketika Anda menjatuhkan titik pengamatan, ya dualitas menghilang. Yang ada senyatanya selamanya. Kehadirannya yang di mana-mana, gitu. Ditenagai oleh pengabdian yang mendalam kepada Tuhan, Hawking mengatakan dia melewati keadaan kesadaran ini dan siap untuk apa yang ada di depan misteri. Dari titik ini, seseorang tidak melanjutkan dengan negasi, tetapi dengan afirmasi, dengan isbat, diperkuat oleh doa dan permohonan yang mendalam kepada Tuhan untuk dibimbing. Wih, keren ya. Minta dibimbing Tuhan. Nah, ini kita baru ngambil sana sehari, wah aku Tuhan. Alah. Alah. Jadi penting kayaknya itu di dalam apa ya budaya kita bertoriko itu harus dipahami
ini adalah harus diwajibkan untuk eksplorasi nature aku dalam dua gerak sekaligus, sebagai gerak iman dan sebagai gerak kebudayaan. Eksplorasi nature aku dalam gerak iman dan gerak kebudayaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di model, nah ini gerak iman, eksplorasi nature aku, eksplorasi juga nature aku dalam kebudayaan. Nah itu, kita harus. Ini dulu saya sudah ceritakan ke Mbak Ahmad. Oke, bagus, lanjutkan. Mantapkan. Kita support. Harus begitu. Harus begitu. Syahadat itu adalah panduan eksplorasi iman dan eksplorasi budaya. Mantap. Itu kayaknya harus di pas apa ya? Pas Toriko itu harus dikontekskan seperti itu. Ya kan? Gak bisa kok Toriko itu, waduh, tidak jelas arahnya kemana. Tapi lumayan lah, paling enggak sanad la ilaha illallah enggak hilang. Tapi dampaknya itu loh, dampaknya ini yang kurang. Sehingga kita merasa, aduh gimana ini? Oh ini buat jaherato, waduh, Rasul tidak mengatakan demikian. Orang-orang dulu kok canggih-canggih. Sekarang ini kok jadi lengko. Ya kan? Oke, itu dulu ya. Itu dulu pagi ini berapi-api, menyala bangku. Kan gitu, harus gitu. Bahasa adat. Nanti sore kita habisin yang ini. Sehingga besok udah 16. Kita lihat-lihat ya, kita periksa-periksa babnya. Ini hanya sampai 19 bab. Nanti di 16 banyak. Kemudian dia jadi guru mulai tahun 95. Apa modalnya jadi guru? Dia bikin peta kesadaran. Tapi itu setelah dieksplorasi nature-nature aku. Dia dengan peta kesadaran itu diajarkan ke orang. Tapi kamu harus eksplorasi dulu. Kemudian munculnya jiwa seorang guru. Gitu. Meskipun istilah power versus force dipersoalkan lagi orang Muna. Ini kurang fasih. Nanti kita cerita ya sini. Bab 18. Gitu. Ya kamu ini kan sebenarnya apa namanya? Jenjang karirmu dalam pendasaran aku ini kan. Lalu bikin komunitas. Kemudian melihat lebih dalam, lebih dekat lagi gitu ya. Ya selesai di sini. Sehingga bulan puasa ini kita sukses berpuasa secara iman dan secara kebudayaan. Termasuk di berat badan, alhamdulillah 79 hari ini, Bos. 79 gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya buku ya, jangan terima kasih. Beli itu pendasaran aku. Biar mantap kamu belajarnya.